Nah, jadi kami kesulitan untuk masuk tadi. Ini ternyata Lalu saya memulai sebelum jamnya, ternyata harus di-refresh dulu Pak Jun. Ngapunten. Oke, monggo dilanjut dengan apa? Pak Sudi Ditaka. Ini saya tak dengan Mbak Fitri ya. Oke, siap-siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih nih atas kesediaannya bergabung kembali dalam perkuliahan. Kuliahan yang mestinya di siang hari karena berbagai kesibukan masing-masing, ternyata banyak yang PKL juga, sehingga diselenggarakan di malam hari. Semoga banyak yang bisa. Ini kalau nanti suara Pak Jun nggak jelas, tolong bisa diinformasikan ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. Ya, oke. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk lagi nih, sekarang sudah terkumpul jumlah 40, termasuk Pak Jun dan Bu Fitri dan Pak Ahmad ya. Jadi kalau ngumpul semua itu kira-kira berarti berapa itu ya? Banyak sekali ya. Ada sekitar 50-an sekian lah gitu ya. Dari 50-an, ini 42 dari ini ada 3 rombel. Rombel 1 itu ada apa ya? Rombel 1 menurut versi Pak Jun ya. Itu ada 12. Nanti rombel 2 itu ada 16. Itu sudah 28 ya. 28. Ditambah rombel yang selanjutnya itu ada 24. Jadi ada 52. 52 dosennya ada 3. Berarti ada 50. Nah, banyak juga ya. Nanti sambil kita tes apa namanya Zoom-nya ini mampu enggak ini mengcover koneksi banyak itu. Nanti barangkali sekaligus untuk mini mau coba riset kecil-kecilan itu ya. Zoom-nya mampu enggak? Ini rekomendasinya tiap berapa? Katakanlah 100 gitu ya. Kita bebani dengan 50 sekian koneksi gitu ya. Kalau nanti mau diperhatikan mampu enggak server streamingnya untuk beaconnya untuk bisa mengcover itu atau oke. Semoga tetap semangat, sehat selalu ya. Sebelum Pak Jun lanjutkan, ini Pak Jun barangkali dari para mahasiswa ini mau ada yang komentar gitu ya. Boleh kan komentar? Komentar tidak dimintai bayaran ini kalau di sini. Ya, kalau di tempat lain mungkin protes segala itu ada bayarannya, ini enggak. Silakan barangkali ada yang mau komentar. Komentar aja. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa nanti Pak Jun nanti. Ibu Fitria dan Pak Ahmad dan Pak Jun nanti menyiapkan untuk presentasinya segala ya. Iya, Bapak. Iya, siap. Ya, perlu capture dan capture aja. Laporan. Barangkali ada? Tidak apa-apa, sampaikan aja apa yang jadi senang semua ya, tidak ada senang, ada senang gitu. Nggak ada aja senang, apalagi ada gitu. Betul ini nggak ada, ya ini sambil koneksi membernya sudah sampai 45. Sudah ada 42 mahasiswa yang bisa masuk, jadi kurang 10 mahasiswa. Tidak ada? Ini saya nggak tahu ini menurut informasi yang Mbak Jun dapat,
ternyata menarik juga ini mata kuliah HG ini. Katanya ada beberapa yang ingin memperdalam lagi, gitu ya. Katanya semakin seru aja ini. Tapi Pak Jun sangat senang itu dengan apresiasi yang luar biasa dari Mas Ika. Dan itu menjadi perhatian kami para dosen. Nah, pasti ada sesuatu yang menarik. Dan yang menarik itu akan kami pertahankan dan semoga bisa ditingkatkan. Nah, tentunya masukan-masukan dari mahasiswa juga jadi penting juga, gitu ya, untuk memperbaiki kita, ya, memperbaiki kita. Kenapa kita? Ya, kita itu adalah komunitas dari civitas akademik. Jadi maju mundurnya akademik di tempat kita ya tergantung kita. Gitu ya. Karena apa? Karena semua karya kita itu adalah karya bersama. Tidak ada karya mahasiswa, tidak ada. Karya mahasiswa dan dosennya, karya mahasiswa dan pembimbingnya, karya mahasiswa dan instrukturnya. Gitu ya. Jadi, itu yang perlu dicatat bersama supaya kita itu lebih nyaman. Jadi kegagalan mahasiswa itu utamanya kegagalan dosennya, gitu ya. Kegagalan pembimbingnya. Mau kita ya mahasiswanya ya lebih baik daripada pembimbingnya, lebih baik dari dosen. Ya. Jadi apa? Tetap semangat. Ya. Semangat. Mari kita terus berkarya untuk siapa? Untuk diri mahasiswa masing-masing yang pertama, untuk lembaganya yang kedua. Jadi untuk mahasiswanya itu yang utama. Nanti dosennya, pembimbingnya akan membantu. Kenapa? Ya, dosennya itu nanti akan membantu bagaimana supaya kamu jadi lebih baik. Loh, Pak, kan berarti menilai juga iya. Ya, tugasnya salah satunya itu menilai. Tapi tugas utamanya adalah membimbing kamu semua untuk menjadi lebih baik. Nilai itu sudah ada, jangan khawatir, dari dulu itu sudah ada. Tapi yang namanya mahasiswa lebih baik itu yang perlu diperjuangkan. Ya. Dan alhamdulillah dari track record sebelumnya ya luar biasa. PTIK itu pasti bangga terhadap mereka. Oke. Ada sekarang komentar boleh nih. Pak Jun buka lebih panjang. Belum? Kenapa belum ya? Belum Pak, nanti Belum ada, Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Ini mahasiswanya tidak asing semua dengan Pak Jun ternyata ya. Ini semoga tetap semangat lah ya. Makanya kalimatnya aku bosen ya. Ini karena kebetulan ini mungkin dosennya pas-pasan dari onone iki ketemu meneh gitu ya. Ya semoga tidak hanya begitu ya, tetapi memang betul-betul apa namanya bisa membantu kamu semua untuk menjadi lebih baik hadapan kami semua. Nah, kalau tidak ada nanti Pak Jun akan share ya, akan share sedikit pengantar saja, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu sebenarnya kita akan diskusinya, ngobrolnya, karena itu akan menjadi lebih memudahkan langkah kita ke depan. Sambil Pak Jun nunggu sharing screen-nya ini, mohon izin ini bisa nggak ini? Semoga bisa ya. Belum, Pak. Masih loading sepertinya. Loading. Apa sudah tampak? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum tampak, Pak Jun. Belum ya? Sudah di anu ya Mas ya? Ini sudah tampak Pak Jun. Sudah ada Pak. Sekarang sudah tampak, Pak.
Nggih, Oke. sampun. Harap Monggo. sabar ya berarti. Iya, Harap sabar. Iya. Oke, ini barangkali ini sebenarnya presentasi tahun 2010, 2011-an ini, 2019. Tapi sedikit update ini jadi presentasi lama, tapi harus dibarukan, diupdate sesuai dengan. Nah, kebetulan nama kuliah kita ini namanya HAGI. Ini barangkali di UNES baru ada yang di teknik elektro, terutama di PTIK. Ini tempat lain tidak ada. Kenapa ini perlu? Waktu itu tahun 2010 lahirnya PTIK, kami mandang itu perlu, gitu ya. Mahasiswa harus tahu itu. Karena mahasiswa itu sebenarnya orang-orang luar biasa yang selalu menghasilkan produk. Kebetulan karena PTIK produknya ya software, gitu ya. Perangkat lunak. Pelajaran pertama di waktu Pak Jun mengajar tentang ke PTIK-an, ya, keinformatikaan, itu adalah mahasiswa PTIK itu nanti akan kaya. Kaya apa? Kaya karya, gitu ya. Karya. Karyanya apa? Karyanya adalah software. Karena setiap perkuliahan itu pasti ada tugasnya. Nah, itu pasti melahirkan software. Makanya waktu itu Pak Jun ingatkan kalau bisa mulai latihan bikin nama terhadap software-softwarenya itu. Supaya nanti karya softwarenya itu punya nama. Karena nanti akan terus bergerak. Karena nanti kedepannya kan kita tidak tahu. Ternyata dari salah satu karya itu bisa jadi itu mengantarkan kamu menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Sebenarnya kalau sekarang ini kalau kita perhatikan kakak-kakak angkatan itu sudah banyak yang hebat karena karya-karyanya, karena kemampuannya. Cuma ini belum sombong aja dia tampil di kampus. Kalau nanti sudah pede nanti banyak itu yang datang ke kampus. Mungkin sekarang umurnya kan baru berapa ya? Mungkin sekitar berarti lulusnya tahun berapa? 2010, 2015. Berarti mungkin baru 5 tahunan, 6 tahunan ya. Jadi mungkin belum pede, tapi nanti kalau sudah 10, 15 itu mungkin sangat pede, mungkin sudah menjadi kepala-kepala semua, mungkin jauh lebih pede gitu ya. Kalau sekarang mungkin yang jadi manajer itu belum banyak gitu ya, tapi sudah karyanya sudah luar biasa. Jadi mungkin kesempatan lain nanti perlu kita datangkan kakak-kakak angkatan. Oke, jadi haki itu adalah pada dasarnya itu ya karya gitu ya, karya produk. Ini bisa Pak ya karya. Kalau di Cinta seperti kami itu biasanya disebutnya IPR, Intellectual Property Right, gitu ya. Kalau di kalimat umum biasanya menyebutnya adalah hak kekayaan intelektual. Di akhir-akhir itu namanya menjadi KI, kekayaan intelektual. Ya tidak apa-apa lah, itu ada sekedar nama. Tapi kalau di internasional nyebutnya HAGI. Ini pasti sudah ke halaman kedua, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah ini tampilan HAGI waktu di websitenya si HAGI, Dirjen HAGI waktu itu. Waktu itu tuh tahun berapa? Tahun sekitar 2010, 2012-an gitu ya, di awal-awal tahun 2010-an. Nah, ini seperti ini. Ya, dia masih menggunakan DJHKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Makanya mata kuliah kita namanya HAGI juga Hak Kekayaan Intelektual. Ya. Tampilannya. Nah, ini siapa yang masih ingat? Ini siapa ini? Lanjut ke slide selanjutnya. Agnes Monica, Pak. Nah, Monica ya. Itu tampilan Agnes Monica tahun 2012 waktu dia menjadi duta HAGI. Ya. Nah, kalau dilihat di sini berarti karya Agnes Monica itu juga bisa dihadirkan ya. Nah, jadi karya intinya adalah karya. Nah, kalau dilihat sekarang tampilannya sudah seperti ini. Tadi coba lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Bukan DJHKI, tapi sudah DJKI, gitu ya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, mata kuliah kita tidak usah dirubah juga nggak apa-apa, biar aja HAGI. Ya, walaupun dirjennya sekarang menjadi kekayaan intelektual.
Oke, nanti kalau ada istilah-istilah yang berbeda, tapi kalau istilah bahasa Inggrisnya tetap ya IPR, tetap. Biasalah bahasa Indonesia itu selalu kaya istilah. Oke, ini ya bisa dilihat tampilannya di bagian atas tadi di title-nya itu menjadi DJKI ya, dari DJHKI menjadi DJKI. Oke. Lalu yang kelihatan jelas lebih mencolok itu di bagian tengah tulisannya itu ya. DJKI work from anywhere, anytime. Ini istilahnya anak PTIK ini. Work from anywhere, anytime. Ya. Bisa bekerja setiap saat dan di mana saja. Ya. Ini istilahnya mahasiswa PTIK. Artinya apa? Ada pergerakan atau move on gitu ya. DJKI, DJHKI itu dari sebelumnya menjadi yang seperti sekarang. Sebelumnya secara umum itu dia cenderung paper based gitu ya. Jadi usulannya, permohonannya itu menggunakan kertas. Ya, jadi menggunakan kertas. Pertama kali Pak Jun mengajukan HAGI tahun 2016 gitu ya, bersama mahasiswa juga. 2016. Jadi 2010 itu mengampu mata kuliah HAGI. Pak Jun juga lama-lama malu nih, masa mulang HAGI randuwe HAGI gitu ya. Akhirnya ngajukan di tahun 2016 supaya mahasiswanya tertarik gitu ya, masa randuwe HAGI ngajar HAGI gitu kan, tidak lucu kan. Ya, alhamdulillah waktu itu bisa tembus, ada 2 HAGI di tahun 2016. Nah, ternyata mata kuliah HAGI terus bertahan sampai sekarang. Sekarang sudah harus mahasiswanya Pak Jun yang harus mencari. Gitu ya. Nah, HAGI-nya itu apa saja Pak? Nah ini di bawah, di bagian bawah ini caranya ya. Di bagian bawah itu ada ya, ada merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta, gitu ya. Indikasi geografis, DTLST. DTLST itu apa? Desain tata letak sirkuit terpadu. DTLST itu desain tata letak sirkuit terpadu. Ini untuk menampung utamanya teman-teman kita yang suka mau memfabrikasi IC waktu itu, ya, karena di Indonesia itu tidak punya waktu itu ya, kalau sekarang tidak tahu, waktu itu tidak punya pabrik ya manufacture IC, maka IC yang dibuat orang Indonesia itu produknya adalah desain. Nah, biasanya dikirim ke Malaysia, gitu ya, ke India, gitu ya, Filipina, gitu ya, untuk difabrikasi di sana. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan hak ciptanya dalam bentuk DTLST itu. Gitu ya. Kenapa Pak Jun tahu ya? Kebetulan Pak Jun kan S2, S3-nya di TB ya. Itu teman-teman yang di TB yang membuat karya-karya desain IC itu biasanya sebatas itu kemudian difabrikasi di luar. Ya. Sekarang mungkin dengan Cina juga sudah berjalan. Dengan Cina juga sudah berjalan. Jadi, itu perkembangan. Lalu ada rahasia dagang. Kemudian ini yang di KI komunal itu hanya tambahan saja, penyidikan itu hanya tambahan saja. Jadi poinnya ada merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis. Indikasi geografis itu Indonesia sangat kaya ini ya. Ini produk-produk biasanya alam gitu ya, yang mengindikasikan berdasarkan geografisnya. Sangat apa namanya? Sangat Indonesia banget ini. Biasanya banyak. Ya yang paling gampang ya kalau orang-orang IPB ini indikasi geografis gitu ya. Itu biasanya orang-orang IPB itu yang bahan alam atau produk-produk alam mereka dari sini. Termasuk bibit-bibit gitu ya, bibit padi, ada IR, ada C4, ada rojo lele, dan ini adalah indikasi geografi. Karena
karena nanti terkait dengan geografi. Artinya tanaman ini ada di daerah mana, atau kalau istilah sekarang itu pandemi. Dia itu hidup di daerah mana. Oke, ini domainnya ya, domainnya. Ini tadi ada paten, ada desain industri, ada merek, ada GTSD, ada rahasia dagang, gitu ya. Terus ada juga waktu itu ada IT. Kemudian ada itu kekayaan itu, terus kemudian ada hak cipta. Waktu itu dibagi dua, kalau sekarang menjadi satu ya. Nah, itu lebih waktu itu. Kalau sekarang sudah dijadikan satu, KI semua. Hak cipta itu juga termasuk KI gitu ya. Nah, itu ada hak cipta itu ada seni, sastra, ilmu pengetahuan. Nanti kalau terkait dengan kamu berarti ya terkait dengan pengembangan pembuatan software perangkat lunak. Atau hak-hak yang terkait lainnya yang tidak disebutkan di sini bisa saja dicatatkan gitu ya, masih terbuka gitu ya. Nanti pengertiannya di sini ini pasti waktu itu bukan pengertiannya gitu ya. Tapi nanti kamu lebih pandai, nanti setiap icon dari layanan Haki itu nanti ada penjelasannya. Jadi tidak perlu Pak Jun jelaskan secara langsung, nanti kamu bisa membaca di sana. Kenapa itu penting? Proses penemuan pengetahuan itu lebih membekas daripada proses diceramai. Jadi maksud pendekatannya adalah discovery ya, menemukan. Jadi kalau dikandani, diceramai, kok nanti besok, nanti 15 menit aja mungkin sudah lali. Gitu ya. Tapi kalau proses menemukannya pengetahuan itu dengan discovery, kamu melakukan sendiri, menemukan sendiri, maka itu akan jauh lebih lama. Jadi pendekatan pasien cenderung dekat. Kenapa? Yaitu dari cara belajar dengan menemukan sendiri itu akan lebih tahan lama. Lalu dosennya tugasnya apa, Pak? Dosennya tugasnya memberi jalan, memberi arah, memberi kail supaya kamu bisa menemukan pengetahuan. Nah, itulah yang dinamakan learn to learn. Belajar untuk belajar. Dosen yang ngajari cara ini belajar. Ya, nanti kalau kamu siswamu besar juga jangan terlalu diceramai terus bosan. Harus ada langkah-langkah dari peserta didik itu sendiri untuk melakukan. Nah, itu biasanya akan lebih menarik ya. Jadi Pak Jun sudah buatin, cuma nggak akan Pak Jun ceritakan ya. Banyak itu pokoknya. Ya. Oke, sebelum Pak Jun lanjutkan, barangkali ada komentar? Ada komentar? Belum, Pak, sepertinya. Belum, Bapak. Belum? Mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Fitri atau Pak Ahmad, kalau mungkin Pak Ahmad masih connect. Kebetulan. Mungkin dari Ibu Fitria dulu aja, Pak Jun. Nah, monggo kalau ada. Nggih, Pak. Ya, kalau menurut saya ya itu tadi memang benar apa yang disampaikan Pak Jun, kalau kita metodenya itu menggunakan discovery learning ya Pak. Jadi nanti kita sambil berjalan, kita menemukan kasus-kasus yang perlu kita pecahkan seperti apa nantinya, nah itu yang kita akan diskusikan di situ. Jadi kalau apa ya, jadi intinya kita memfasilitasi ya Pak, membimbing agar nantinya tujuan dari perkuliahan ini dapat tercapai. Yaitu tadi, mewadahi teman-teman mahasiswa, Mas Mbak sekalian, yang nantinya itu, saya yakin banyak Pak, jadi saya pernah mengampu beberapa mata kuliah dari Mas Mbak sekalian itu berupa produk, nggih. Itu nantinya itu yang pastinya bisa sangat untuk kita daftarkan pada hak cipta. Jadi biar lebih softwarenya itu atau produknya, mohon maaf di dekat jalan rumahnya Pak, jadi kendaraan apa? Itu ya rame, kelihatan ramenya. Ya udah malam soalnya ini je pada nggak ngantuk kan ya ini ya Mas Mbak semua ya? Enggak, masih sehat semua ya Bu.
Ya soalnya Tidak, kita, Bu. oh ya, saya harap itu masih sangat bersemangat ya karena mata kuliah ini. Oke. Siap, terima kasih Bu Fitri atas tambahan komentar dan sarannya ya. Jadi kalau dikata ngantuk enggak Bu Fitri ya, katanya tuh mahasiswa sekarang tuh inspirasi muncul setelah maghrib Bu. Jadi maghrib itu ngopi dulu, kemudian burju dulu ya. Keren. Terus jam 10 itu baru on Iya katanya. itu, setuju. Tidurnya nanti subuh Setuju, ya. Pak. Pas kuliah siang itu malah sebenarnya itu jam tidur yang paling enak ya. Oke. Dari Hmm. saya pribadi nambahi dari Pak Jun dengan Bu Fitri ya. Jadi mata kuliah HG ini kebetulan saya juga mengampu di mata kuliah yang lain. Contohnya beberapa mahasiswa di sini mengikuti saya di sistem multimedia yang tadi juga sudah saya arahkan. Kalau misalkan nanti bisa membuat produk ya, produk HG itu diantaranya ada sinematografi, nanti mungkin bisa diarahkan ke sini juga. Jadi teman-teman produknya banyak yang bisa disiapkan ya. Tidak hanya untuk mata kuliah ini. Jadi misalkan yang kemarin suka bermain coding, kemudian suka membuat media pembelajaran, kemudian yang kemarin sudah pernah ikut game edukasi, itu semua bisa dipermak, kemudian diikuti panduannya nanti, kemudian bisa diajukan untuk mencapai tujuan dari mata kuliah HG ini. Jadi begitu ya, jadi jangan dianggap suatu beban, jadi kita berkarya, sekali berkarya, tapi sampai benar-benar karya ciptanya itu benar-benar terbukti, ya, sahih gitu ya. Tidak hanya sekedar pernah bikin, tapi benar-benar ada buktinya. Kelak ke depan ini akan menjadi suatu bukti yang cukup signifikan ketika Anda melamar pekerjaan. Nanti ketika Anda melamar pekerjaan, Anda sudah pernah memiliki HQ, kemudian Anda punya karya paten, itu sangat luar biasa sekali. Sebuah portofolio yang mungkin untuk teman-teman yang lain dari universitas lain tidak pernah berpikir gitu ya. Nah, mungkin harapan saya, harapan kami semuanya, semoga nanti Anda semua bisa menjalani ya dan mencapai target yang telah ditetapkan di mata kuliah ini dengan lancar dan semuanya memberikan kebermanfaatan kepada kita semua. Oke, cukup ngoten Pak Jun dari saya Pak Jun. Ye. Silakan Pak Jun. Saya teruskan ya. Mungkin dari mahasiswa ada yang komentari. Boleh. Jadi jangan ragu ya dengan Pak Jun. Pak Jun nggak nyokot, jangan khawatir. Pak Jun hanya mengarahkan saja. Jadi semua tergantung mahasiswa. Kalau ada, monggo silakan. Sebelum Pak Jun lanjutkan ya. Kalau ada tadi, monggo. Ini kan untuk Haki sendiri sudah ada apa Pak contoh seperti mahasiswa dari teknik elektro khususnya juga PTIK ada yang sudah mendaftarkan Haki ini, contoh produknya tuh berupa apa gitu Bapak, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Mohon terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kebetulan Pak Jun nggak lihat membernya, jadi nggak tahu ini Mbak siapa. Yang jelas Pak Jun apresiasi. Oke, ini langsung aja untuk menjawab pertanyaan Mbak yang baik hati ini. Maaf ya, ini bukan apa-apa karena Mas Jun kebetulan nggak bisa lihat. Oke, nah ini kemarin ya, semester kemarin, ini Pak Jun kan juga mengajar. Ini teman-teman yang sudah bisa submit, gitu ya, yang sudah bisa submit dan sudah ada yang graded, itu ada kelompoknya, waktu itu ada 14 kelompok, ya, ada 5 kelompok yang sudah bisa submit dan 4 sudah graded dan sudah keluar sertifikatnya, yang 1 itu masih proses. Apa mereka? Kelompok mereka adalah hak cipta itu ada 4, ya. Kelompok 1 Mas Rio itu hak cipta. Apa yang dia ciptakan Mas Rio adalah lagu ya. Lagunya apa waktu itu ya? Jatuh cinta kalau nggak salah. Ini kalau Jatuh cinta Bapak. Jatuh cinta ya. Nah, jatuh cinta. Iya. Ini menurut Mas Rio ini asli aransemen dan liriknya dari timnya Mas Rio gitu ya. Lagu ya, lagu itu nanti ada aturannya, nanti Pak Jun bisa tunjukkan atau saudara bisa lihat tadi di webnya di CKI tadi ya, webnya di CKI. Nanti bisa dilihat di sana apa saja yang harus ada, semua ada di sana nanti barangkali. Yang kedua, lalu yang bersifat apa namanya tadi seni tadi, yang kedua adalah yang miliknya Mas Laudi. Mas Laudi ini dengan timnya itu seni apa itu? Ilustrasi ya kalau apa ya Pak? Iya seperti itu Pak, kayak seni.
Ilustrasi, digital. nggih, ilustrasi. Ilustrasi karena anak PTIK namanya dia namakan ilustrasi digital perjalanan belajar dari semester 1 sampai semester 5 katanya dia. Sehingga namanya diberi title 5 semester. Nah, itu dia sudah granted, artinya sudah dapat sertifikat. Lalu yang software itu timnya Mas Budiandra dan Mas Saironi. Timnya Mas Budiandra itu kalau nggak salah itu ini ya. Perumahan, Pak. Jualan rumah Iya. ya. Iya, Jualan rumah website dengan perumahan. website gitu. Nah, website jual perumahan gitu ya. Mas Budiandra ya. Dia mengajukannya hak cipta dan sudah granted. Mas Saironi ini adalah aplikasi web berbasis web juga untuk pengurusan kartu kuning waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu namanya apa ya. Kartu prakerja. Kalau sekarang barangkali itu ya. Kartu untuk melamar pekerjaan gitu ya. Waktu itu namanya kartu kuning. Gitu ya. Saya sekarang nggak tahu nih, karena sudah kelamaan ya. Berapa 30 tahun yang lalu Pak Jun cari-cari kerja. Sekarang sudah bekerja 31 tahun. Jadi barangkali sudah bisa lupa. Nah, itu Mas Saironi ini historinya beda-beda. Ya, kalau Mas Saironi ini adalah karya waktu dia PKL. Waktu PKL, kemudian Pak Jun arahkan untuk bisa nanti produk ini bisa berkembang selanjutnya. Nah, sampai ternyata sekarang ini dia sudah bisa menghasilkan. Budiandra ini kuliah kalau nggak salah kuliah web programming kalau nggak salah. Budiandra ini. Mas Rio dan Mas Laude ini terinspirasi dalam proses belajarnya selama 5 semester. Sehingga dia tuangkan kalau Mas Rio dalam lagu, ya nggak tahu nih, yang jatuh cinta itu Mas Rio atau siapa jatuh cinta sama Mas Rio juga nggak ngerti, nanti Mas Rio ditanya aja. Ini kan temenmu juga nanti kita. Nah, si Laude dan teman-temannya itu menceritakan pengalamannya belajar dari semester 1 sampai semester 5 di PTIK dituangkan dalam kanvas gitu ya, dituangkan dalam kanvas. Kalau kamu kemarin pada waktu mata kuliah multimedia dan streaming itu membuat podcast ya, cerita tentang kamu belajar di PTIK, itu kan banyak itu Pak Jun lihat. Wah, kan kok channelnya berbeda macam-macam, tinggal nyarinya nggak ngelumpuk itu jadi agak banyak. Oke, itu contoh ya. Nah, ya seperti ini yang hak cipta. Yang kita, yang satu ya, Mas Arif itu merek dagang. Jadi yang kelompok 10, Mas Arif itu merek. Merek itu verifikasinya agak lama. Verifikasi validasinya itu sekitar 1 tahun. Merek ya. Sekitar ya. Nanti kalau alhamdulillah 6 bulan sudah terbit ya enggak apa-apa. Lebih bagus. Tapi perkiraan itu sekitar 1 tahun ya kalau merek. Nah, ini yang Mas Arif ini. Mas Arif itu bersama teman-temannya mempunyai usaha apa namanya ya, sablon gitu ya, sablon kaos yang bermerek. Transline. Nah, mereknya apa ya? Transline gitu ya. Nah, mereknya Transline. Nah, itu ya coba diajukan hak ciptanya dulu. Ternyata enggak Pak, langsung ini ke merek dagang. Oke, berarti kita masuk ke merek dagang. Nah, yang Mas Arif ini yang merek ya. Merek dagang. Merek dagang itu prosesnya lebih lama. Kalau hak cipta itu, nah ini prosesnya semua online ya, maaf. Tadi Pak Jun lupa. Semua prosesnya online ya. Semua prosesnya online. Kenapa dibuat online? Karena supaya mahasiswa merasakan proses dari mendaftar sebagai member di DKI, proses memasukkan data, semua proses dilakukan mahasiswa. Kenapa begitu? Supaya setelah lulus mahasiswa tahu dan dibawa kemana-mana mengajarkan ke siapa saja prosesnya sama. Lupa apa ada cara lain? Ada. Gitu ya. Ada. Jadi mahasiswa Pak Jun yang di Pascasarjana itu sedang juga mengurus HAKI. Prosesnya dia melalui PPS, melalui UNES gitu ya. Maka dia hanya menstorkan dokumen, ditaruh di program Pascasarjana. Nanti program Pascasarjana yang akan mengurus ke UNES atau mahasiswa langsung menaruh di apa namanya
pusat haki, kemudian pusat haki nanti yang akan mengurus. Nah, cara yang kedua tadi Pak Jun tidak lakukan. Kenapa? Karena mahasiswa tidak mempunyai experience mengurus sendiri prosesnya. Ya. Kelemahannya pada waktu dia nanti akan mengurus haki setelah lulus, maka dia akan bertanya-tanya lagi. Nah, bertanya-tanyanya karena yang dia jaluk tulung pusat haki UNES, nanti kan datang lagi ke pusat haki UNES ya. Ya kalau rumahnya Semarang, kalau sudah rumahnya jauh kan sulit. Oleh karena itu yang dipilih adalah tadi cara yang pertama. Mahasiswa harus daftar sebagai member sendiri, kemudian menyiapkan dokumennya. Kalau menyiapkan dokumennya dengan bantuan Pak Jun ya. Menyiapkan dokumennya, memilih produk itu semuanya dengan bantuan kami, bantuan para dosen gitu ya, nantinya juga begitu. Kemudian dokumen-dokumennya setelah oke baru disubmit. Nah, semua yang melakukan itu mahasiswa. Sehingga mahasiswa punya experience terhadap proses dari member sampai keluar sertifikat hak ciptanya. Pak Jun hanya memantau saja. Tolong diberitahu perkembangannya. Minimal kan Pak Jun pernah yang ngalami, jadi kan bisa memberikan saran. Kalau begini gimana ini yang enggak bisa memberikan saran ya. Ini bisa dilakukan. Oke. Nah, ini tadi contohnya. Ini yang di hak cipta ya. Yang merek dagang nanti saya kira perkiraan Pak Jun sekitar 1 tahun. Ya, ini yang kebetulan yang Pak Jun ambil contoh ini milik Mas Saironi gitu ya. Mas Saironi sama Mbak Nur Hidayah di KK. Tampilannya akan seperti ini. Ini jenis ciptaannya adalah program komputer ya. Judul ciptaannya adalah Sistem Informasi Pembuatan Surat Keterangan Pencari Kerja. Namanya sekarang gitu. Surat Keterangan Pencari Kerja. Kalau dulu namanya surat kuning, karena bentuknya dulu memang warnanya kuning. Nah, kapan didaftarkan? Itu di tanggal permohonannya 18 Januari. Kapan mulai digunakan? Tanggal 16 Januari 2021. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, lihat. Nah, lalu lampiran belakangnya seperti ini. Jadi siapa penciptanya, siapa pemegangnya, ada semua. Ya. Pak Jun, Nah, ini Pak Jun. Ini iya. waktunya mau segera habis. Ini nanti mungkin kalau sudah mati, saya generate link baru di grup WA aja, Pak J. Oke, ya. Siap. Sudah ada peringatannya. Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Nah, ini ya, ini